Halo guys, kenalkan nama gue Raditya Rizky. Di sini gue sebagai presentasi pertama, yaitu kita ada 3 orang nih. Ntar adalah perkenalan masing-masing ya kan. Di sini kita tuh dapat tugas kelompok, yaitu yang dimana suruh menjelaskan teknologi ramah lingkungan. Nah di sini tuh gue mau menjelaskan sebuah materi, yaitu yang judulnya kincir angin. Nah apa sih kincir angin itu, kayak eh, tujuan dibuatnya kincir angin itu apa sih? Nah, di sini akan dijelasin ya guys di video ntar. Nah, kincir angin sendiri itu mempunyai 2 jenis guys. Jadi yang pertama ada kincir angin horizontal sama ada kincir angin vertikal. Nah, apa sih kincir angin horizontal tuh? Jadi kincir angin horizontal tuh kincir angin yang memiliki sumbu horizontal, yang berarti bila kincir anginnya berputar sejajar itu dengan tanah. Jadi dia muternya itu bareng lah, bukan bareng, kayak sama lah sama tanah, itu sama, sejajar lah. Nah, kincir angin horizontal itu kincir angin horizontal tuh biasanya digunakan dari zaman-zaman tradisional. Biasanya itu untuk digunakan menggerakkan alat penggiling atau pompa air gitu. Nah, yang kedua itu ada kincir angin vertikal. Apa sih kincir angin vertikal itu? Jadi kincir angin vertikal itu mempunyai sumbu yang vertikal, yang berarti bila kincir anginnya berputar tegak lurus dengan tanah. Nah, desain kincir angin vertikal itu umumnya lebih kompak dan dapat ditemukan di lokasi-lokasi ruang terbatas. Nah, kincir angin vertikal modern sering digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Halo guys, nama saya Pratama. Di sini saya sebagai presentase kedua, dan saya akan melanjutkan kincir angin yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Radit. Oke, tentang kelebihan kincir angin ya. Tuh, kincir angin. Oke, apa sih kelebihan dari kincir angin ini dibanding dengan teknologi sejenisnya? Oke, kincir angin ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan beberapa teknologi terbarukan sejenis lain ya, dibandingkan dengan konvensional ya. Beberapa kelebihan kincir angin antara lain energi terbarukan dan tersedia secara konsisten. Jadi kincir angin itu mengandalkan energi angin, jadi yang merupakan sumber energi terbarukan dan biasanya tersedia secara konsisten dibandingkan dengan sumber energi seperti matahari yang tergantung pada kondisi cuaca. Angin dapat dihasilkan sepanjang waktu. Oke, yang kedua adalah dampak lingkungan yang rendah. Jadi kincir angin ini umumnya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa sumber energi konvensional, seperti pembangkit listrik tenaga batubara atau nuklir. Jadi ya kalau batubara dengan nuklir itu mereka polusinya itu mencemar lingkungan ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang di Indonesia itu pembangkit listrik tenaga batubara itu masih banyak. Tapi pemerintah sekarang sudah berupaya untuk mengganti dengan pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan, kayak pembangkit listrik tenaga kincir angin ini, dan juga ada panel surya juga ya. Oke. Jadi batu bara sama nuklir ini mereka tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi normal. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah pemakaian lahan yang efisien. Kincir angin dapat ditempatkan di lahan yang tidak cocok untuk pertanian atau pembangunan, sehingga tidak bersaing dengan pembangunan lahan lainnya. Nah, yang keempat adalah ketahanan terhadap pergantian cuaca. Kincir angin umumnya tahan terhadap variasi cuaca dan dapat beroperasi dalam kondisi ringan atau kuat. Ini membuatnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan beberapa teknologi terbarukan lainnya yang mungkin bergantung pada kondisi cuaca tertentu. Nah, kalau angin ini berarti dia diposisikan di tempat yang strategis, jadi angin di situ tersedia sepanjang waktu. Oke, selanjutnya adalah biaya operasional yang rendah. Setelah dipasang, biaya operasional kincir angin relatif rendah. Energi angin sendiri tidak memerlukan biaya bahan bakar, karena begitu dipasang angin itu ada sendiri dan dia langsung memutar kincir angin, dan itu membuat biaya operasionalnya menjadi rendah. Dan pemeliharaan kincir angin dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau. Namun penting untuk dicatat bahwa kelebihan ini juga harus dilihat dalam konteks lokasi dan kebutuhan energi spesifik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kincir angin ini harus ditempatkan di tempat yang strategis. Kita tidak bisa menaruh di tempat yang di mana pasokan anginnya kurang.
Di sini tadi yang sudah saya jelaskan kelebihannya, ada juga beberapa kelemahan kincir angin yang melibatkan aspek estetika, dampak lingkungan setempat, dan juga tantangan teknis tertentu, terutama terkait dengan penyimpanan dan integrasi ke jaringan listrik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kelebihan kincir angin, banyak kelebihan kincir angin, tapi juga perlu dicatat, dia harus dikesampingkan dengan konteks lokasi dan kebutuhan energi, karena kincir angin ini sampai sekarang masih belum bisa dijadikan sebagai pasokan energi untuk kebanyakan orang ya. Guys, perkenalkan nama saya Supriyana Joshua Jodose. Di sini saya sebagai presentasi ketiga melanjutkan presentasi kedua, yaitu tadi Mas Pria. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan kincir angin saat di lapangan. Jadi, pemanfaatan kincir angin ini sangat beragam dan dapat ditemukan di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan kincir angin di lapangan. Pembangkit listrik angin. Salah satu pemanfaatan utama kincir angin adalah sebagai pembangkit listrik angin. Kincir angin modern dilengkapi dengan generator listrik yang dapat mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Pembangkit listrik angin ini dapat digunakan untuk menyuplai listrik ke jaringan umum atau sebagai sumber energi untuk lokasi terpencil. Penggilingan bijian. Pada beberapa daerah di dunia, kincir angin masih digunakan untuk menggerakkan alat penggilingan bijian seperti batu penggilingan. Energi angin digunakan untuk mengubah biji-bijian menjadi tepung atau produk makanan lainnya. Ada juga pompa air. Kincir angin dapat digunakan untuk menggerakkan pompa air, terutama di daerah yang tidak memiliki akses mudah ke sumber listrik. Pompa air angin membantu memompa air dari sumur atau sumber air lainnya untuk keperluan pertanian atau konsumsi manusia.